Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar wa ja'ala al-laila wan-nahar ayatan lidzawil uquli wal absar. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah pada hadir, yakni Al-Mukarram Al-Ustad Marullah. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari seberang, dari Ciracas, alhamdulillah bisa hadir. Kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu, berkah kehidupannya, putra-putrinya dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, sukses di dunia wal akhirah. Al-Mukarram Al-Ustad Muhammad Soleh Solahuddin, Al-Mukarram Al-Ustad Samin Farizki, Al-Mukarram Al-Ustad Effendi Marwi SSI. Kita doakan para guru semoga selalu diberkahi ke depan Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia wal akhirah, ilmunya manfaat untuk dirinya dan juga untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati pula penasehat majelis Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Rifai. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Rihul Miski, abang kita, Abang Wawan Kurniawan, kru Rihul Miski, grup Hadroh Rihul Miski yang kita banggakan. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, jamaah Rihul Miski yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita kembali di tempat yang sangat-sangat mulia, di majelis yang sangat mulia, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis taklim. Kita selalu rojak kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hidayah ilmunya untuk kita, sehingga insyaallah nanti kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam, semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'at, lalu bagi kita sebaik umatnya, semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaahnya. Amin ya Rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Siap, siap, insya, siap pikirannya, siap hatinya. Jadwal pembacaan kitab Mukhtarul Hadis. Kita baca dulu hadisnya bersama-sama. Ikutin bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kanzil jannah ikhfa'us sadaqah wa kitmanul musibah wasilatur rahim wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun ono papat. Arba'atun ada 4, mingkang zil jannati yang merupakan gudang yang ada di surga. Ikhfa'us sadaqati, yang pertama menyembunyikan sedekah. Wa kitmanul musibati, dan yang kedua menyembunyikan musibah. Wasilaturrahmi, dan yang ketiga silaturahim. Wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah, dan ucapan hauqalah,
yakni lafaz la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib yang terima dari Imam Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 yang merupakan gudang adanya di surga. Artinya apa? Sudah disediakan pahalanya di surga. 4 perkara yang sudah Allah menyediakan pahalanya di surga. Perhatikan. Apa itu? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Shadaqah itu sirri. Shadaqah yang disembunyikan, enggak diposting di Facebook, tidak diposting di Instagram. Apa? Instagram. Atau enggak diposting juga di WA, WhatsApp. Jadi ada peribahasa, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu namanya shadaqatu sirri. Itu pahalanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Subhanallah. Jadi shadaqatu sirri itu termasuk juga penolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nih kita nih di majelis ini ada sedekahnya. Ketika dibacakan sholawat ada yang keliling, masukin tuh, gak usah banyak-banyak, asal continue, asal istiqomah, gak usah banyak-banyak. 100.000 silakan, yang bawa 500.000 masukin, yang bawa 1 juta masukin, gak usah banyak-banyak ya, insya Allah. Tapi tangan kanan memasukkan sedekah ke kenceleng, tangan kiri tidak tahu. Artinya jangan dibicarakan kepada orang lain. Apalagi posting di Facebook, alhamdulillah malam minggu bisa sedekah 100.000. Oh, alhamdulillah malam minggu di Rihul Miski bisa sedekah 1 juta. Itu ngomongnya di mana? Di Facebook, Facebook ya, insyaallah. Jangan. Ya, jadi sedekah siri namanya. Ikhfa'us sedekah, menyembunyikan sedekah. Bahkan sedekah tu siri, sedekah yang disembunyikan itu meredam murka Allah. As-shadaqatu siri tutfi'u ghadabar rabbi, kata Rasul. Sedekah siri itu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering-sering sedekah. Gak usah gede-gede, asal continue. Setiap hari ada uang berapa, ada yang minta-minta, masukin. Asal jangan sedekah kita diikutin dengan apa? Dengan menggerundel atau gerundel. Orang masih sehat minta-minta, ngasih tapi diomong, itu namanya gerundel. Pahalanya bisa dilebur dengan gerundel itu ya. Gerundel, tahu gerundel? Itu ngomong setelah memberikan sedekah. Tuh, ikhfa'us sedekah yang pertama yang sudah disiapkan pahalanya oleh Allah sebagai kanzul jannah, gudang di surga, yaitu sedekah sirri. Lalu yang kedua kata Rasul, yang sudah disiapkan pahalanya oleh Allah kanzul jannah, gudang di surga, apa? Kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Jadi kalau musibah, kita datang musibah kepada diri kita, jangan cerita-cerita kepada orang lain, tapi kalau nikmat justru harus bercerita sebagai tanda syukur kepada Allah. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat maka kita harus bercerita sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi kalau Allah memberikan musibah kepada kita, jangan bilang-bilang. Kenapa? Karena sesama manusia belum tentu bisa menolong.
Jadi kalau Allah memberikan musibah kepada kita, kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengadunya jangan seperti menyalahkan Allah. Kita kadang-kadang lebih menyalahkan Allah daripada diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Ya Allah, kenapa sih saya doa selama ini kok kayaknya nggak dikobul-kobul, nggak diijabah-ijabah? Ya Allah, kenapa sih musibah dan musibah yang datang kepada diri saya? Apa salah saya? Tuh, apa salah saya? Menyalahkan Allah sementara diri nggak diintrospeksi. Padahal mah justru yang disalahkan diri kita. Jangan menyalahkan Allah. Kalau kita suka menyalahkan Allah daripada introspeksi diri kita, sampai-sampai Allah disalahkan. Ya Allah, kenapa diri saya ini? Apa salah saya? Ya lu salahnya apa? Itu tanyain diri kita, apa salah kita? Introspeksi. Nanti taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah. Dan ketika datang musibah, deketin yang menurunkan musibah itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pada musibah, wahai musibah, aku punya Allah yang maha besar. Jangan terbalik. Ya Allah, kok musibah besar banget? Jangan. Tapi katakanlah kepada musibah, wahai musibah, aku punya Allah yang maha besar. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong kepada kita. Dan musibah itu bisa jadi ujian, bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini sekarang, pandemik tis'a asara COVID-19, ini ujian, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian apa teguran? Mungkin selama ini banyak orang alim yang sombong dengan ilmunya, banyak orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, banyak pejabat yang sombong dengan jabatannya. Maka Allah tegur. Kalau dibahasa bebaskan oleh bahasa kita, Allah ini berfirman seperti ini. Hei orang alim, hei orang kaya, hei pejabat yang sombong, mana punya kamu? Semua punyaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu punya Allah, harta punya Allah, jabatan titipan dari Allah, semuanya milik Allah yang ada di muka bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit, milik Allah yang ada di bumi, termasuk kita semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang alim jangan sombong dengan ilmunya, karena ilmu milik Allah. Alim hanya dititipin saja. Orang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, karena kekayaan titipan dari Allah, amanah dari Allah. Begitupun penguasa jangan sombong dengan jabatannya, jabatan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini alimnya sombong, orang kayanya sombong, penguasanya sombong, maka Allah tegur dengan didatangkannya COVID-19. Bukti nyata kita semuanya tidak berdaya apa-apa. Di sini kita bisa temukan jati diri kita yang tidak berdaya apa-apa. Jadi yang kedua, kitmanul musibah. Kalau ada musibah kepada diri kita, jangan bilang-bilang. Belum tentu yang kita curhatin itu bisa menolong kita, tapi curhatlah kepada zat yang pasti bisa menolong kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Lalu yang ketiga, wasilaturrahmi. Silaturahim, mempertemukan apa? Kasih sayang. Seperti kita nih, setiap malam Ahad kita hadir di majelis Rihul Miski. Ini dalam rangka silaturahmi, mempertemukan tali
kasih sayang, supaya di antara kita lebih erat lagi hubungan ukhuwah Islamiyahnya. Jangan sampai di antara kita gak ada yang bertegur sampai lebih 3 hari, ada yang saling ejek, ada yang saling hujat. Dengan adanya perkumpulan ini, insya Allah tali silaturahmi akan semakin erat, tali persaudaraan akan semakin erat. Apalagi ketika kita datang ke majelis itu, kita bersalaman. Ketika bertemu 2 jempol ini nih, di sini sebetulnya ada rahasia kasih sayang. Ketika seorang muslim bersalaman, berjabat tangan dan bertemu 2 jempol ini, maka di situ akan bertambah kasih sayangnya. Di sini ada rahasia kasih sayang. Maka usahakan kalau datang ke majelis ini berjabat tangan, atau ketika kita bubar dari majelis ini berjabat tangan pula. Insya Allah menambah tali kasih sayang. Dan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah panjang umur kita, akan diberikan rizki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sering-seringlah kita berkumpul seperti ini, silaturahmi. Yang ketiga, lalu yang terakhir, yang keempat, wa qaulu la haula wala quwata. Ini namanya hauqalah. Jadi kalau ada yang menyuruh kepada kita, coba baca hauqalah. Bacaannya la haula wala quwata. Ini pengakuan diri kita kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang lemah, tidak berdaya apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang dikdaya, yang maha kuasa hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita manusia diciptakan oleh Allah itu sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Maka jangan sekali-kali kita sombong, merasa diri kita kuat, merasa diri kita digdaya. Karena ada yang maha kuat, ada yang maha digdaya, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita tidak berdaya apa-apa, Allah hanya mengirimkan COVID-19, makhluk yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kita semuanya tatanan kehidupan berantakan, baik segi ekonomi, pendidikan, bahkan peribadahan kena dampak COVID-19. Padahal makhluknya kita tidak bisa melihatnya, saking kecilnya. Itu tanda bukti nyata bahwa kita ini makhluk yang lemah. Betul nggak? Kita ini makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Jadi kesimpulannya menurut hadis ini ada 4 perkara. Yang 4 perkara itu sudah disiapkan pahalanya oleh Allah di surga. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Sedekah yang disembunyikan, yang disebut dengan sedekah sirri. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Yang ketiga, silaturahim. Dan yang keempat, selalu membaca hauqalah, yakni la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita menyatakan jati diri kita yang tidak berdaya apa-apa, yang berdaya, yang mempunyai kekuatan, yang dikdaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama-sama, termasuk ada di dalam semuanya, di dalam hadis ini semuanya. Yang pertama, sedekah. Kita insya Allah setiap minggu di majelis ini ada sedekahnya. Yang kedua, kitmanul musibah. Mudah-mudahan
bisa menyembunyikan musibah. Jangan bilang-bilang ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silaturahmi. Di majelis ini ada nilai silaturahminya. Setiap malam minggu kita silaturahmi. Insyaallah panjang umur, banyak rezeki dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai pengakuan kelemahan diri kita kepada Allah dengan selalu mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita dengan menyampaikan mutiara-mutiara ilmunya. Asal kita siap saja, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf.